Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa. Maulaya
sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 167. Halaman 167. Yang judul yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. As-suwaru, surat-surat, wal ayatu, dan ayat-ayat, allati waradatil akhbaru, yang dijelaskan oleh hadis Rasul, bifadliha, bifadailiha, tentang keutamaan-keutamaannya. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang keutamaannya, tentang surat tersebut keutamaannya apa, tentang ayat tersebut keutamaannya apa, untuk kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Zaman sekarang orang sangat sibuk sehingga Al-Quran itu makin jauh. Nah, usahakan kita makin dekat dengan Al-Quran. Di samping kita rutin baca Quran, kita juga membaca surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu yang dijelaskan oleh Rasul keutamaan surat tersebut maupun ayat tersebut, agar kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, urusan mudah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, urusan sulit. Udah itu aja. Jadi kita mau urusan mudah, dekat pada Allah. Di antara dekat pada Allah, baca Qur'annya rutin, sedikit nggak apa-apa. Yang penting rutin, hadirin sekalian. Lalu ayat-ayat Qur'an tertentu kita baca, hadirin sekalian. Kita amalkan yang istiqomah, hadirin sekalian. Wa mimma, di antara yang bagi yang sebaiknya, al-muhafazatu alaihi, memelihara perkara tersebut, wa yata'akkadu, dan disunnah muakkadkan oleh Rasul, qiraatus suwari, adalah membaca surat-surat Al-Quran, wal ayati, dan ayat-ayat Al-Quran, allati waradatil akhbaru, yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasul, bifadailiha, tentang keutamaannya. Jadi yang sangat baik untuk kita amalkan apa itu? Yaitu surat Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasul tentang keutamaannya. Pasti terjadi, hadirin sekalian. Ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasul tentang keutamaannya pasti terjadi, hadirin sekalian. Karena Rasul mengucapkan sesuatu itu bukan dari pribadinya, bukan dari hawa nafsunya, tetapi melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh Rasul itu wahyu dari Allah, pasti benar, hadirin sekalian. Jadi misalkan Rasul bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah maka akan dijaga dari kefakiran, pasti tidak akan fakir, tidak akan miskin, hadirin sekalian. Itu diantaranya, hadirin sekalian. Nanti kita akan jelaskan. Wa jazalatis saubi, dan besarnya pahala, fi tilawatiha, di dalam membaca ayat atau surat tersebut,
wal hassi alal muwadzabati, dan anjuran dari Rasul untuk menekuni alaiha ayat dan surat tersebut fi ba'dil awqati, di dalam sebagian waktu yang telah ditetapkan, di dalam sebagian waktu. Hadirin sekalian, famin zalika, maka diantaranya, maksudnya diantaranya adalah diantara ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang dijelaskan keutamaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah qiraatu suratil kahfi, membaca surat Al-Kahfi. Jadi membaca surat Al-Kahfi itu disunahkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul. Kapan? Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, walailatal jumu'ati, dan malam Jumat. Jadi yang malam ini sekarang malam Jumat nih, yang bisa malam Jumat baca Al-Kahfi, baca Al-Kahfi, itu sangat dikuatkan oleh Rasul, artinya sunnah muakkad hukumnya. Kemudian yang bisanya siang hari, bacanya siang hari, baca surat Al-Kahfi, satu saja, boleh siang, boleh malam. Hadirin sekalian, misalkan kita baca malamnya setengah, siangnya setengah, itu pun sudah memenuhi perintah Rasul, yaitu membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Hadirin sekalian, jadi di malam Jumat atau hari Jumat kita sunnah muakkad membaca surat Al-Kahfi. Hadirin sekalian, wa fil hadisi, dijelaskan di dalam hadis, annaman, bahwa seseorang qara'aha, yang membaca surat Al-Kahfi, ghufira lahu ilal jumu'atil ukhra, Allah ampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya sampai Jumat berikutnya. Jadi diampuni dosa-dosanya sampai Jumat berikutnya. Hadirin sekalian, jadi kita membaca surat Al-Kahfi, dosa kita diampuni sampai Jumat berikutnya. Hadirin sekalian, wasata lahu nurun, akan bercahaya, akan timbul baginya cahaya, min qadamihi, dari telapak kakinya, ila ana'is samai, sampai menembus langit. Ini yang bisa melihat malaikat, tapi orang tersebut bercahaya dilihat oleh malaikat. Hadirin sekalian, wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat lain, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, adha'alahu minan nuri ma bainahu wa ma bainal baitil atiq, cahaya itu memancar jarak antara dia sampai antara al-baitil atiq. Baitil atiq itu al-bait rumah, al-atiq kuno, maksudnya adalah Ka'bah, Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi kalau ada kata al-baitil atiq, itu adalah Ka'bah di Mekah. Jadi cahaya itu akan muncul dari jarak orang tersebut sampai jarak ke Masjidil Haram, dan tepatnya adalah di Ka'bah. Hadirin sekalian, nah kalau ini yang bisa melihat adalah para malaikat. Hadirin sekalian, tapi kita pun bisa mendapatkan hikmah, yaitu dipandang orang cerah, dipandang orang bercahaya, berseri-seri, itu ada hikmahnya. Hadirin sekalian, tapi kalau batinnya orang tersebut punya cahaya dari dia sampai ke Ka'bah, atau dari dia sampai ke langit. Hadirin sekalian, wa waroda, dan dijelaskan di dalam hadis, annaman, bahwa orang hafidho, yang menghafal, asyra ayatin, 10 ayat, min awalil kahfi, dari awal surat Al-Kahfi. Jadi barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi, dari awal surat Al-Kahfi, berarti ayat surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 usahakan hafal. Mengapa demikian? Hadirin sekalian, summa kharaja ad-dajjal, summa kharaj
kharajad dajjalu, kemudian dajjal itu keluar, usima min fitnatihi, kita akan dipelihara, dijaga dari fitnah dajjal. Hadirin sekalian, hadirin sekalian, kita ini hidup di akhir zaman. Hadirin sekalian, kita hidup di akhir zaman. Fitnah terbesar di akhir zaman itu nanti mendekati hari kiamat, yaitu fitnah dajjal. Hadirin sekalian, ya, fitnah dajjal itu sangat besar dan itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi pun tidak bisa mengalahkan dajjal. Hadirin sekalian, yang bisa mengalahkan dajjal adalah Nabi Isa. Hadirin sekalian, jadi misalkan kita didatangi dajjal ini di akhir zaman, hadirin sekalian, misalkan kemudian kita menolak, maka dajjal, misalkan suatu kampung menolak, maka kampung itu misalkan dajjal bilang, wahai langit jangan turun hujan, hujan gak turun. Hadirin sekalian, sehingga kampung itu gersang dan kering kerontang. Wahai bumi jangan tumbuhan, nggak tumbuh bumi. Hadirin sekalian, jadi dajjal diberi kekuasaan oleh Allah sampai seperti itu. Hadirin sekalian, luar biasanya. Lalu sangat mudah membunuh orang. Hadirin sekalian, nah berarti luar biasa kemampuan dajjal yang diberikan oleh Allah, dan itu adalah fitnah akhir zaman. Hadirin sekalian, sebelum datangnya dajjal itu banyak fitnah-fitnah. Hadirin sekalian, seperti sekarang ini mendekati akhir zaman, kita kadang-kadang bingung ini baik apa buruk, ini baik atau buruk, itu sangat bingung. Itulah fitnah akhir zaman. Hadirin sekalian, ini sebetulnya yang benar itu mana? Kita kadang-kadang bingung, berita begitu banyak, sebagian hoax, kita tidak tahu. Hadirin sekalian, ini juga termasuk fitnah akhir zaman sebelum kedatangan dajjal. Hadirin sekalian, maka agar kita terhindar dari fitnah dajjal, hafalkan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Kita wariskan juga kepada anak-anak kita. Anak-anak kita targetkan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 harus hafal. Bisa saja kita nggak ngalamin, tapi anak-anak kita ngalamin. Hadirin sekalian, atau cucu-cucu kita ngalamin. Waktu terasa sangat cepat. Hadirin sekalian, saya masih kecil itu kan baru ada televisi juga ngalamin televisi tidak berwarna, seolah-olah itu dulu. Hadirin sekalian, tetapi waktu sekarang sangat cepat. Hadirin sekalian, apa yang di manapun bisa kita dengar, bisa kita lihat hari ini juga. Hadirin sekalian, adanya handphone, adanya internet, adanya segala macam. Hadirin sekalian, maka sebenarnya kita ini hidup di akhir zaman. Hadirin sekalian, karena kita hidup di akhir zaman, maka amalkanlah amalan-amalan Rasul yang di akhir zaman, yaitu surat diantaranya surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 kita hafal. Hadirin sekalian, anak-anak kita usahakan harus hafal. Hadirin sekalian, ada juga doa yang dibaca setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu pun kita amalkan. Orang yang membaca itu juga insya Allah selamat dari fitnah dajjal. Hadirin sekalian, selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda fi suratil Baqarah, menerangkan tentang surat Al-Baqarah. Rasul bersabda menerangkan tentang surat Al-Baqarah, iqra'u suratal Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat terpanjang di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian, fa inna akhzaha barakatun, barang siapa yang mengambil surat Al-Baqarah, barakatun, diberkahi oleh Allah. Wa tarakaha, dan yang meninggalkannya,
hasratun, kerugian. Jadi orang yang membacanya mendapatkan berkah dari Allah. Orang yang meninggalkannya, tidak mau membacanya, mendapatkan kerugian. La yastati'u hal batolatu, tidak mampu setan menembus orang yang membaca surat Al-Baqarah. Jadi orang yang membaca surat Al-Baqarah, setan tidak mampu menembusnya. Hadirin sekalian, usahakan kita membaca surat Al-Baqarah. Wa waroda, dan dijelaskan di dalam hadis, annal baita, sesungguhnya rumah, allazi tuqra'u fihi suratul baqarati, yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, la yuqarribuhu syaitanun, tidak bisa didekati setan. Salasan, Rasul mengucapkan ini 3 kali. Jadi rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak bisa didekati oleh setan. Rasul bicaranya, bersabdanya sampai 3 kali. Hadirin sekalian, maka usahakan rumah kita pernah dibacakan surat Al-Baqarah. Hadirin sekalian, Al-Baqarah dari awal sampai akhir maksudnya, hadirin sekalian. Dan itu kan mendekati hampir 3 juz. Hadirin sekalian, minimal pernah sekali di dalam rumah kita ada bacaan Al-Baqarah utuh. Hadirin sekalian, nanti kalau nggak selesai, lanjutkan besok juga boleh, tapi Al-Baqarah itu utuh dibacanya di dalam rumah kita, maka rumah itu insya Allah tidak didekati oleh setan. Hadirin sekalian, kalau kita syukuran rumah, hadirin sekalian, syukuran rumah kan tentunya yang dibaca tahlil, Yasin biasanya. Di dalam tahlil ada surat Al-Baqarah awal, tengah, dan akhir. Hadirin sekalian, nah itu kurang afdol. Biarlah jamaah membaca itu sampai selesai urusan tahlil, lalu baca surat Yasin, lalu mendoakan keberkahan untuk rumah tersebut. Nah, kita pemilik rumahnya menambah sendiri. Hadirin sekalian, yaitu kita menyempurnakannya dengan membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Hadirin sekalian, jadi dari awal sampai akhir surat Al-Baqarah itu kita baca. Kalau jamaah kan nggak mungkin, kelamaan, masa 2 juz lebih membaca surat Al-Baqarah itu terlalu berat buat jamaah. Maka kita pemilik rumahnya menyempurnakannya dengan membaca surat Al-Baqarah di acara syukuran rumah tersebut dari awal sampai akhir. Hadirin sekalian, insya Allah rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari musibah dan juga tidak didekati oleh setan. Hadirin sekalian, jadi usahakan kalau kita punya rumah baru, kalau kita beli rumah, usahakan kita baca sendiri surat Al-Baqarah. Hadirin sekalian, kita baca sendiri surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Misalkan hari ini baru 1 juz 1, nggak jadi masalah, besok juz 2-nya, besok tinggal lanjutannya. 3 hari bacanya nggak masalah, asal Al-Baqarah itu satu surat penuh pernah dibaca di rumah kita. Hadirin sekalian, maka tidak dimasuki setan. Hadirin sekalian, wa min zalika, dan diantaranya, diantara surat atau ayat Al-Quran yang dijelaskan keutamaannya oleh Rasul, qiraatu surati Yasin al-Mubarakah, membaca surat Yasin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan Yasin al-Mubarakah, Yasin yang diberkahi. Jadi membaca surat Yasin kapan saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membacanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Yasin itu mau kapan saja, itu biasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu membacanya. Hadirin sekalian, lalu para ulama memikirkan Jumat waktu yang paling utama, waktu yang paling diberkahi, waktu doa-doa diijabah, lalu ditambah membaca surat yang diberkahi oleh Allah, maka itu insya Allah doa-doa diijabah oleh Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak usah ragu,
yasinan malam Jumat, ada yang bilang bid'ah. Yasin itu baca Quran. Baca Quran itu kapan saja, mau malam Jumat, mau malam Kamis, mau malam Selasa, itu bebas, hukumnya sunnah muakkad. Kemudian di malam Jumat, waktu yang paling utama, lebih utama lagi hadirin sekalian. Jadi yakin membaca Yasin malam Jumat itu adalah hal yang bagus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada yang bilang kok bukan Al-Kahfi. Al-Kahfi juga bagus, sama-sama bagus hadirin sekalian. Tapi kan umumnya kita itu ibadah yang banyak itu udah berat hadirin sekalian. Al-Kahfi juga, Yasin juga kan berat hadirin sekalian. Udahlah salah satu, mau Al-Kahfi juga boleh, mau Yasin juga boleh hadirin sekalian. Tapi kalau sunnah muakkad ya Al-Kahfi hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Jadi Yasin itu hatinya Al-Quran. Orang yang baca surat Yasin insya Allah hatinya dibersihkan oleh Allah. Insya Allah hatinya bersih, karena Yasin itu adalah qalbul Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad darul akhirata illa ghufira lahu. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin karena mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhirat kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca surat Yasin keutamaannya adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita malam Jumat baca Yasin, amalkan saja. Belum bisa Al-Kahfi, ya udah Yasin saja pun tidak jadi masalah hadirin sekalian. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau dosa diampuni oleh Allah, doa lebih mudah diijabah daripada orang yang banyak dosa, berlumur dosa lalu berdoa kepada Allah. Diijabah nggak? Diijabah, cuman lama hadirin sekalian. Tapi kalau hati bersih lalu kita berdoa, itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati bersih diantaranya dengan membaca surat Yasin hadirin sekalian. Wa waroda, dan dijelaskan di dalam hadis, an-naman, barang siapa qara'aha membaca surat Yasin, kana kaman qara'al Qur'an asyara marratin, maka seakan-akan dia membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Jadi kalau kita membaca surat Yasin, balasan yang diberikan oleh Allah seakan-akan kita membaca 10 kali bacaan Al-Qur'anul Karim. Wa min zalika, dan di antara surat dan ayat Al-Qur'an yang dijelaskan keutamaannya oleh Rasul, qiraatu tabaraka al-mulki, membaca surat Tabarak, yaitu surat Al-Mulk yang depannya tabarakallazi biyadihil mulk, kullalailatin, setiap malam. Jadi membaca surat Al-Mulk setiap malam. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hiya an-nafi'atu, ini sangat bermanfaat. Jadi membaca surat Al-Mulk sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Banyak yang kita nggak tahu, tapi yakinlah bermanfaat. Jadi perkataan Rasul pasti benar. Nanti manfaatnya apa? Dunia dan akhirat. Udah gitu aja. Tidak dijelaskan manfaatnya apa, tetapi Rasul bersabda ini sangat bermanfaat. Membaca surat Al-Mulk sangat bermanfaat. Itu kata Rasul. Wal munjiyatu, dan menyelamatkan min azabil qabri, dari siksa kubur. Nah, dijelaskan ini. Di antaranya lagi keutamaannya adalah menyelamatkan seseorang itu dari siksa kubur. Artinya di kubur tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa kubur itu adalah awal perjalanan akhirat. Orang yang disiksa kubur
maka selanjutnya adalah neraka. Hadirin sekalian, orang yang mendapatkan nikmat kubur selanjutnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu udah satu paket. Hadirin sekalian, dikubur mendapat siksa, nanti neraka. Dikubur mendapat nikmat, nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin keliru hadirin sekalian. Dan ini dijelaskan oleh Rasul, orang yang membaca surat Al-Mulk setiap malam dia akan selamat dari siksa kubur. Hadirin sekalian, artinya dia dapat nikmat kubur. Hadirin sekalian, dia mendapatkan kenikmatan di alam kubur, lalu insya Allah setelah itu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, maka surat Al-Mulk ini usahakan minimal, kalau kita nggak bisa rutin hadirin sekalian, minimal pernah, yang kita bisa jangan ditinggal. Misalkan bisanya malam Jumat, ya udah malam Jumat. Bisanya malam Kamis. Jangan dalam seminggu sama sekali nggak baca, hadirin sekalian. Tapi kalau tiap hari baca, tiap malam baca, itu lebih bagus lagi, dan itu yang dianjurkan oleh Rasul. Hadirin sekalian, baca Quran itu pada mulanya berat, hadirin sekalian. Tapi kalau tiap hari dibacakan, lidah jadi lancar. Hadirin sekalian, lidah jadi lancar itu makin meringankan kita membaca Al-Quran. Hadirin sekalian, surat Yasin, kita nggak megang Yasin juga udah bisa, hadirin sekalian, karena sering dibaca. Begitu juga sebenarnya surat-surat yang lain. Hadirin sekalian, kalau kita sering membaca Al-Quran, maka akan semakin lancar. Hadirin sekalian, wa warada annaha fi qalbi kulli mu'minin. Rasul menginginkan surat Al-Mulk itu ada di setiap hati kaum muslimin, kaum mukminin, orang yang beriman. Jadi Rasul menginginkan surat Al-Mulk ada di dalam hati orang yang beriman. Maksudnya adalah kita dianjurkan sering membaca surat Al-Mulk. Hadirin sekalian, insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.